Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Ashrun Mujibatun Lin Najati, 10 jalan menuju keselamatan. Dan kita telah sampai pada pembahasan Al-Mujibu Ats-Tsamin. Al-Mujibu Ats-Tsamin yaitu sebab yang ke-8 ya, sebab yang ke-8. Baik, kita baca sebab yang ke-8 ini. Al-hadharu minal ujbi wal igtirari. Sebab yang ke-8 dari sebab-sebab keselamatan adalah berhati-hati atau waspada dari sifat ujub dan iktiror. Dari sifat ujub dan iktiror, yaitu terperdaya ya, tertipu. Itu keadaan ketika seseorang tertipu. Penulis mengatakan wa min mujibatin najati, dan di antara sebab-sebab keselamatan adalah alla yu'jaba atau alla yu'jibal mar'u bi amalihi shalih, yaitu hendaklah seseorang tidak merasa ujub dengan amal-amal solehnya. Wa alla yaghtarra bi nafsihi wa ta'atihi, dan hendaklah seseorang itu tidak tertipu dengan dirinya dan dengan ketaatan-ketaatan yang telah dilakukannya. Wa an yahdhara min dzalika asyaddal hadzar, dan hendaklah berhati-hati dari hal itu asyaddal hadzar, dengan kehati-hatian yang besar, dengan kehati-hatian yang sungguh-sungguh. Fa inna hadzarahu min dzalika sababun linajatihi, karena sesungguhnya kehati-hatian atau sikap waspada dari hal itu, yaitu ujub dan iktiror, sababun linajatihi, adalah sebab untuk keselamatan dirinya. Untuk keselamatan dirinya.
Wa amma man ahmala hadzal janiba, dan adapun orang yang mengabaikan perkara ini atau mengabaikan sisi ini, wa adkhala ala nafsihi al-ghurura wal ujba, kemudian dia memasukkan ke dalam dirinya gurur tadi, penyakit gurur, itu tertipu daya, wal ujba dan ujub, fa innahu halikun la mahalata, maka sesungguhnya dia pasti akan binasa. Maka sesungguhnya dia pasti akan binasa. Wa qad qala Syekhu Hafidhun Al-Hakami rahimahullah, dan telah berkata Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah, wal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Dan terhadap ujub hendaklah kamu berhati-hati. Sesungguhnya ujub akan menghancurkan atau menghanyutkan amal-amal miliknya fi sailihil arimi, pada yaitu pada banjir ya, yang deras gitu. Orang yang ujub, maka amal-amalnya akan hancur ya, seperti sesuatu, atau akan hanyut seperti sesuatu yang hanyut disebabkan karena arus banjir yang besar gitu. Itu maksud fi sailihil arimi. Nah ini, jadi ujub dan istirat ini yang hendaklah kita harus waspadai ya, apabila kita menginginkan keselamatan bagi diri kita. Karena ujub adalah sebab kehancuran. Ujub adalah sebab kerugian, kekalahan juga. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan ya tentang bahayanya ujub ini di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang perang Hunain ya. Tentang perang Hunain. Allah mengatakan walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kalian pada peperangan-peperangan yang banyak. Wa yauma Hunain, kata Allah, dan pada perang Hunain, dan ingatlah perang Hunain, kata Allah, id a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain ketika menjadikan ujub kalian, kathratukum, banyaknya kalian. Ketika banyaknya jumlah kalian menjadikan kalian apa? Ujub. Kemudian kata Allah, falam tugni ankum syai'an. Dan ternyata jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat untuk kalian. Tidak mendatangkan manfaat untuk kalian. Ya, perang Hunain itu adalah perang yang terjadi setelah kaum muslimin menaklukkan kota Makkah. Jadi sesaat setelah kaum muslimin, setelah Rasul dan para sahabat menguasai kota Makkah, itu pada tahun 8 Hijriah ya. Maka kemudian itu datang ancaman dari Bani Hawazin dan Bani Thaqif yang mereka tinggal di daerah Taif.
ketika mendengar ancaman seperti itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengumpulkan kaum muslimin, menyiapkan pasukannya, kemudian langsung berangkat untuk menyerang Bani Hawazin dan Bani Thaqif yang ada di Taif. Nah, Hunain itu adalah perjalanan jalan antara Mekah dan Taif gitu. Nah, saat itu kaum muslimin membawa pasukan berjumlah sangat besar ya. Rasul membawa pasukan yang datang dari kota Madinah sebanyak 10.000 orang. Ya, 10.000 orang. Ini pasukan yang beliau bawa dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah gitu kan. Untuk menaklukkan kota Mekah. Fathu Makkah itu 10.000. Kemudian ditambah dengan 2.000 pasukan dari orang-orang Quraisy yang di Fathu Makkah itu masuk Islam. Ya kan? Karena di Fathu Makkah itu kan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, maksudnya ini dalam surat An-Nasr ini, An-Nasr itu kan pertolongan. Adalah ketika Fathu Makkah. Ketika banyak orang-orang Quraisy ketika itu masuk Islam. Nah, jadi total 12.000 pasukan dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain atau Taif tadi. Nah, ketika mereka sampai di Hunain ini, nah, di awal peperangan kaum muslimin ini mengalami kekalahan karena secara tiba-tiba ternyata pasukan Bani Hawazin dan Bani Thaqif ini mereka bersembunyi di atas bukit, kemudian secara tiba-tiba menyergap pasukan kaum muslimin ketika itu, dilempari batu, kemudian dipanahi, ya. Sehingga pasukan kaum muslimin yang saat itu berjumlah sangat besar itu sempat kewalahan. Gitu. Sehingga barisan-barisannya terpecah-pecah gitu ya. Sebagiannya kocar-kacir gitu. Ya. Nah, tapi kemudian disebutkan juga di berkat ya, kehebatan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikatakan kemudian berhasil merapihkan kembali barisan kaum muslimin. Lalu kemudian setelah itu terjadi lagi peperangan dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi awalnya itu kaum muslimin saat itu kalah. Ya. Nah, akhirnya menang, kemudian saat itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ya. Mendapatkan 6.000 tawanan perang di antaranya. Kemudian mendapatkan juga katanya 20.000 ekor unta. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya menyinggung tentang kisah ini dan menggarisbawahi perkara yang harus menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, bagi kita juga. Itu tentang apa tadi? Tentang ujub. Ya. Id a'jabatkum kathratukum, kata Allah. Ketika banyaknya kalian, jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian ujub. Nah, jadi ujub itu sebab kekalahan. Ujub itu menjadi sebab kehancuran. Ujub itu menjadi sebab kegagalan. Ya. Maka kebaikan, kekuatan, apapun yang kita miliki, jangan sampai membuat kita merasa ujub, merasa hebat, gitu ya. Nah, ya, akan tapi hendaklah sebagai seorang muslim kita itu ya, tetap bersikap tawadu, tetap bersikap
rendah hati, tetap selalu bertawakal kepada Allah dan menyerahkan atau menisbatkan semua kebaikan itu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ya. Bukan kepada diri kita. Nah, ya, karena bagi Allah Subhanahu wa taala pasukan yang besar sekalipun bisa kalah dengan pasukan yang sedikit. Buktinya ketika perang Badar, kaum muslimin hanya sedikit, hanya 300 orang melawan pasukan hampir 1.000 orang, 3 kali lipatnya. Kaum muslimin menang dalam perang Badar karena benar-benar bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, benar-benar meminta pertolongan kepada Allah, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat. Gitu ya. Gitu. Nah, baik. Kemudian penulis mengatakan faminan nasi man takunu indahu a'malun shalihatun wa ta'atun mutanawwi'atun. Dan di antara manusia ada orang yang memiliki amalan-amalan yang soleh dan ketaatan-ketaatan yang bermacam-macam. Fayadkhulu alaihi syai'un minal ghururi awil ujbi, sehingga kemudian masuk kepada dirinya sesuatu dari ghurur, sesuatu dari ujub. Wayarkanu ila amalihi, sehingga dia cenderung kepada amalannya itu sendiri. Fayahliku bidzalika, sehingga kemudian dia binasa dengan sebab itu. Wayahbatu amaluhu kulluhu, lalu kemudian amal-amalnya semuanya menjadi batal. Nah ini. Nah, ujub ini datang kepada orang-orang yang pada dirinya ada kebaikan-kebaikan. Ada amal-amal soleh, ibadah, ketaatan, ilmu, ya, jasa-jasa terhadap orang lain. Ini yang menjadikan seseorang itu dijangkit penyakit apa? Penyakit ujub. Ya, adapun orang yang biasa-biasa aja gitu ya, ya biasanya juga nggak ada alasan untuk ujub, ya kan? Tidak ada alasan untuk ujub. Nah, oleh karena itulah hendaklah kita berhati-hati. Dan itu termasuk di antara bisikan-bisikan setan. Cara setan menjerumuskan manusia, cara setan ya membinasakan manusia, menyeret manusia kepada keburukan, diantaranya melalui perasaan ujub tadi. Karena kalau digoda untuk meninggalkan sholat udah nggak bisa, digoda untuk meninggalkan puasa nggak bisa, digoda untuk tidak membaca Quran nggak bisa, gitu kan? Digoda untuk tidak ikut ngaji, ikut pengajian lagi nggak bisa. Nah, dari mana kemudian setan akan masuk terhadap orang-orang yang istiqomah melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah? Nah, melalui pintu ujub ini, melalui pintu igtirar, sehingga dia tertipu dengannya, hingga dia merasa ujub tadi. Nah, ujub sendiri, sebagian para ulama mengatakan ujub itu artinya adalah dhannul insani istihqaqa manzilatin huwa ghairu mustahiqin laha. Ujub itu adalah prasangka seseorang bahwa dia berhak pada suatu kedudukan padahal dia tidak berhak dengannya. Gitu. Jadi ujub itu menurut definisi ini adalah ketika seorang merasa berada pada suatu kedudukan padahal dia tidak seperti itu. Padahal dia tidak seperti itu. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ujub itu artinya adalah isti'dhamun ni'mah
ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im. Yaitu kagum dengan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Kagum dengan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, ya termasuk kebaikan-kebaikan dia, ketaatan-ketaatan dia itu tadi. Ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im. Dalam keadaan dia kemudian lupa menyandarkan nikmat itu kepada yang memberinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya nanti ujub itu kita obati dengan cara apa? Dengan cara kita selalu menyadarkan diri kita bahwa kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita saat ini itu semuanya karunia Allah. Itu semuanya taufik dari Allah, itu semuanya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang andai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan itu, maka kita tidak bisa mengerjakan ketaatan-ketaatan itu. Maka tidak ada kebaikan yang akan ada dalam diri kita. Nah, makanya para ulama, obat dari ujub itu adalah ma'rifah. Adalah ma'rifah. Itu ya semakin mengenal Allah, mengenal berbagai macam hakikat. Ya. Obat dari ujub itu ilmu. Gitu. Nah, wal wajibu 'alal insan, nah ini, wal wajibu 'alal insan an ya'lama annahu muqassir. Dan yang wajib atas seseorang an ya'lama, dia menyadari, dia mengetahui annahu muqassir, bahwasanya dia itu banyak melakukan kekurangan. Bahwasanya dia itu banyak melakukan kekurangan, banyak taksir, banyak kekurangan, banyak kelalaian. Bahwa kita itu, bahwa dirinya itu tidak sempurna. Wa annahu mahma balagha fi amalihi falan yu'addiya syukra ni'amillahi alaihi. Nah, ini juga yang harus dihadirkan ya, supaya kita bisa mengobati penyakit ujub itu. Dan ini yang wajib untuk kita hadirkan dalam diri kita. Bahwasannya mahma balagha fi amalihi, bahwasannya seorang manusia itu sekalipun atau betapapun tingginya amal-amalnya, telah mencapai taraf apapun dia dalam beramal gitu, falan yu'addiyan syukrani amillahi alaihi, maka dia tidak akan pernah bisa menunaikan syukur yang sebenarnya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya, betapa sehebat apapun gitu, kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, sebanyak apapun kita mengerjakan amal-amal soleh, maka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin kita bisa tunaikan secara sempurna. Gak mungkin. Ya. Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak kepada kita. Setiap saat, setiap detiknya kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nikmat-nikmat ini semuanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita sebanyak apapun, maka ya tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Bahkan dengan satu nikmat saja gitu yang kita anggap kecil, ibadah-ibadah itu juga mungkin tidak ada bandingannya. Ya. Dengan nikmat bernafas aja, satu nikmat aja, bernafas aja. Dengan nikmat ngicep gitu kan, berkedip aja gitu kan. Ibadah-ibadah kita itu nggak ada bandingannya. Gitu, makanya jangan ujub, jangan gurur, jangan tertipu, jangan merasa bahwa dengan ibadah-ibadah itu kemudian kita itu merasa berhak mendapatkan balasan dari Allah. Ini juga termasuk ujub, itu merasa bahwa kita itu berhak mendapatkan kebaikan dari Allah, merasa kita itu berhak masuk surga. Nah, ini nggak boleh. Ya, merasa berhak masuk surga itu ujub, itu gurur itu.
Ya. Yang boleh itu kita berharap masuk surga. Nah itu, berharap dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau itu boleh kita berharap, roja namanya, ya kan? Berharap masuk surga. Tapi merasa bahwa kita itu dengan ibadah-ibadah kita itu kemudian merasa berhak masuk surga, nah ini jangan. Ya. Ini jangan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya juga ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Seseorang itu atau tidak memasukkan seseorang amalnya kepada surga. Tidak akan memasukkan seorang pun amalannya kepada surga. Jadi yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Ya. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Karena tadi ya, ini maksudnya adalah dari sisi muqabalah tadi, dari sisi perbandingan tadi antara ibadah yang kita lakukan dengan surga itu tidak sebanding gitu. Itu tidak sebanding. Jadi surga itu bukan balasan setimpal itu atas amal-amal yang kita lakukan karena sangat jauh sekali perbandingannya. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa amal itu sebab masuk surga, ya. Kalau dikatakan amal perbuatan itu sebab masuk surga, iya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang memasukkan seseorang itu adalah amalan, maka kesimpulan seperti itu keliru. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah. Bahwa amalmu juga tidak akan memasukkanmu ke surga, bukan yang memasukkanmu ke surga. Qal, maka Rasul mengatakan, la, tidak. Wala ana, begitupun juga tidak dengan diriku. Bukan amal-amalku yang memasukkanku ke surga, ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebaikannya tentu sangat banyak, sangat sempurna. Bahkan paling sempurna, paling banyak kebaikannya, paling besar kebaikannya. Ya. Amal-amalnya tidak memasukkan beliau ke surga, bukan yang memasukkan beliau ke surga. Illa an yataghammadanillahu bifadlin wa rahmah. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepadaku karunia dan rahmatnya. Nah, jadi seseorang itu masuk surga dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan amalannya. Dengan karunia dan rahmat Allah. Gitu ya. Nah, amal-amal itu, ibadah-ibadah itu, ketaatan-ketaatan itu kita lakukan dalam rangka mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara bentuknya tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Makanya Allah juga mengatakan al-jannatu rahmati. Surga itu adalah rahmatku, kata. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke surga itu dengan karunia dan rahmatnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam neraka, maka itu dengan keadilannya. Maka itu dengan keadilannya. Ya. Jadi kalau Allah masukkan seseorang ke neraka, itu adil. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ke surga, itu bukan adil namanya. Ya, bukan apa? Bukan adil, tapi apa? Itu karunia dan keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah. Gitu. Jadi beda. Ya, beda. Makanya jangan kita sekali-kali meminta keadilan dari Allah.
Ya. Jangan sekali-kali kita minta diperlakukan dengan adil. Kalau kita meminta kepada diperlakukan dengan adil, binasa kita. Ya tadi kan, nikmat banyak, ya kan? Ibadah sedikit. Ya terseimbang. Kalau kita minta diperlakukan dengan adil, udah. Maka semua dosa itu seharusnya menyebabkan dibalas oleh Allah dengan siksa. Kalau mau adil begitu. Ya. Kan, tapi yang kita minta dari Allah itu adalah rahmat, kasih sayang, keutamaan, kebaikan dari Allah. Begitu. Ya. Nah, makanya keliru orang yang mengatakan, ya kan, ada yang mengatakan Allah teu adil gitu kan. Lamun adil mah udah habis kita. Gitu kan. Allah teh menitu adil cenah gitu. Ya. Nah, itu karena tidak memahami ya. Nah, wa kana dzalikal hal fi khiyari hadhil ummati minas sahabati faman ba'dahum. Dan hal itu juga, keadaan itu juga yang ada pada orang-orang pilihan dari umat ini minas sahabati, dari para sahabat, faman ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka. Wa min dzalika qaulu Abdullah bin Abi Mulaikah. Di antaranya perkataan Abdullah bin Abi Mulaikah, wa huwa min ulama'it tabi'in, dan ia termasuk dari ulama tabi'in. Dia mengatakan adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Maka semuanya takut dengan kemunafikan dalam dirinya. Jadi takut, khawatir bahwa di dalam dirinya itu ada kemunafikan. Ya, begitu para sahabat. Jadi semakin tinggi derajat seseorang, semakin soleh, semakin tunduk dia kepada Allah, maka hatinya itu justru semakin takut. Hatinya justru semakin takut. Ya, bukan justru semakin ujub, semakin sombong, semakin merasa hebat. Ya. Ya, ujung-ujungnya melecehkan orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, kan itu yang muncul dari sifat ujub nanti ke sana. Karena merasa hebat, ya, akhirnya adalah dia merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain. Kalau ada orang berbuat maksiat, diolok-olok, diejek, gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, wa idza kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu siddiqu hadhil ummah wa khairun nasi ba'dal anbiya. Dan apabila keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu siddiq hadhil ummah, yang bergelar siddiq di umat ini, wa khairun nasi ba'dal anbiya, dan orang terbaik setelah para nabi. Nah, lihat keadaan Abu Bakar. Lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'ullaha bihi fi salatihi. Ketika beliau bertanya kepada Nabi atau meminta kepada Nabi untuk diajarkan satu doa yang beliau berdoa dengannya kepada Allah dalam sholatnya. Jadi Abu Bakar pernah meminta kepada Rasul untuk diajarkan doa di dalam sholat. Allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul, maka beliau mengajarkan kepadanya supaya Abu Bakar mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Lihat, ini Abu Bakar ini. Bukan seperti kita. Pantasnya mah kita begini. Ya kan? Abu Bakar kan manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar, kata Nabi, dengan seluruh umat, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Ya, tapi Nabi SAW mengajarkan supaya apa? Supaya tawadu, rendah hati, supaya senantiasa menyadari, mengakui kekurangan-kekurangan diri. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Itu dengan apa? Dengan dosa dan maksiat maksudnya. Jadi zolim kepada diri sendiri itu maksudnya berbuat dosa dan maksiat. Rabbana zalamna anfusana, itu doanya Nabi Adam. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta.
dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah, berikanlah kepadaku ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini doa yang hendaklah juga kita ya rutinkan, kita baca ya. Di dalam sholat, ya, di luar sholat juga tidak apa-apa. Dalam sholat ketika sujud misalnya, atau ketika tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, meminta ampun kepada Allah. Baik, kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.